Permisi Pak Guru, maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Saya mau antar buku anak saya yang ketinggalan di meja makan tadi subuh. Loh Pak, itu kan ibu-ibu pemulung yang kemarin sore kita lihat di dekat toko buku. Kok dia bisa tahu rumah kamu dan bawa buku kamu ke sini? Ibu ngapain kesini? Pakai baju dekil begini lagi, bikin malu aku aja di depan teman-teman. Udah pergi sana, jangan pernah injek sekolah ini lagi. Ibu cuma takut kamu dihukum. Aduh, kalian lihat deh, rambutku ini susah diatur banget. Padahal aku udah catokan setengah jam tadi subuh di rumah. Ya ampun Tata, itu udah rapi banget dan berkilau kayak iklan sampo di televisi. Kamu itu selalu tampil sempurna setiap hari. Betul kata Siska, gaya kamu itu selalu modis, tak? Tas yang kamu pakai aja selalu bermerek. Aku aja kalah keren dari kamu. Kalian bisa aja. Kita kan harus tetap jaga penampilan di sekolah biar selalu bersemangat belajarnya. Makanya Dodi, kamu tuh tiru tuh si Tata. Jangan cuma modal baju kusut tiap hari ke sekolah. Oh iya, ngomong-ngomong, nanti liburan akhir semester ini kita jalan-jalan kan? Pasti. Jadi, tapi dompet kos diisi dulu nih. Kalau Tata sih pasti bebas mau ikut kemana aja. Kan uang sakunya banyak. Iya, gampang kalau soal itu, nanti kita atur lagi ya. Loh, Tak, kamu lihat apa sih di bawah sana? Kok mukanya langsung pucat begitu kayak lihat hantu? Itu ada ibu-ibu bawa karung plastik besar banget ya. Isinya botol bekas semua sampai menggunung. Kasihan banget jalannya bungkuk. Tunggu, kok kalau diperhatiin dari jauh, wajah ibu pemulung itu mirip banget ya sama struktur wajah kamu, Tak? Hah? Ngawur kamu, mana mungkin mirip. Di dunia ini kan banyak orang yang wajahnya mirip, Siska. Itu mah cuma kebetulan aja. Tapi serius tak, potongan rambutnya dan cara jalannya mirip kalau dilihat-lihat. Apa kamu benar-benar gak kenal sama ibu itu? Udah aku bilang aku nggak kenal. Dia itu cuma pemulung liar yang tersesat di sekitar sini. Udah jangan dibahas lagi, bikin pusing aja. Iya deh, maaf. Jangan marah begitu dong. Kita kan cuma bercanda tadi. Maaf ya, aku agak stres mikirin tugas. Daripada kita bahas orang asing, lebih baik kita sekarang pergi ke kantin aja yuk. Aku lapar banget belum sarapan. Haha, wah kebetulan perutku juga udah konser nih. Ayo kita langsung ke kantin sekarang sebelum bel masuk berbunyi. Mantep banget bakso hari ini, kuahnya segar, pas buat tenangin perutku yang sempet demo di koridor. Dodi, telan dulu itu baksonya baru ngomong. Kuahnya sampai muncrat kemana-mana, malu-maluin aja. Udah, jangan ribut. Oh iya, untung aja kita cepet-cepet ke kantin. Suasana di koridor tadi mendadak bikin aku gerah dan gak nyaman banget. Halo semuanya, aku boleh gabung di meja ini kan? Ada hal penting yang mau aku obrolin. Riko, boleh dong, duduk aja. Kebetulan ini si Dodi juga udah mau selesai makan baksonya. Ada info seru apa nih dari anak OSIS? Jadi begini, sekolah kita sebentar lagi mau ngadain acara perayaan besar. Nah, kami dari pengurus OSIS sedang mencari ketua panitia yang paling tangguh, pintar, dan punya visi keren. Wah, acara besar ya? Kedengarannya seru kok. Kira-kira kriteria utama apa aja ya untuk bisa terpilih jadi ketua panitianya? Yang jelas, harus punya nilai akademik bagus dan pembawaannya tenang seperti kamu, tak? Apalagi kudengar dari pembina OSIS, siapapun yang sukses memimpin acara ini bakal dapat rekomendasi beasiswa penuh ke Universitas Impian. Beasiswa penuh, tata banget ini mah. Dia kan rajanya pinter di kelas kita. Ditambah penampilannya selalu mewah, pasti bikin nama sekolah naik. Makanya pelan-pelan Dodi, tapi benar kata kamu, aku sangat tertarik dengan posisi itu kok. Aku pasti bakal berjuang keras kalau kepilih. Pasti cocok banget, Tak. Tapi ngomong-ngomong soal penampilan mewah, aku jadi ingat lagi kejadian di koridor tadi. Kok bisa ya ada pemulung yang wajahnya mirip sama kamu? Aduh Siska, kamu ini kok hobi banget sih bahas pemulung itu dari tadi. Udah aku tegasin ya, aku sama sekali gak kenal wanita tua itu. Keluarga aku itu semua berpendidikan dan gak ada yang kerja kayak gitu, ngerti gak? Iya Siska, lagian kamu ada-ada aja. Mana mungkin Tata yang sekiranya ini punya hubungan sama pemulung karung besar tadi. Jangan bikin gosip aneh-aneh deh. Udah, gak usah berpanjang. Muka Tata sampai merah begitu. Lebih baik sekarang kita fokus ke masalah kepanitiaan aja, Tak. Nanti sore kamu senggang nggak?
Ikut aku yuk. Sore ini aku senggang kok, Riko. Memangnya kita mau kemana setelah pulang sekolah nanti? Kita pergi ke ruko depan toko buku seberang jalan. Aku mau memperlihatkan contoh dekorasi dari panitia tahun lalu yang disimpan di sana agar kamu punya gambaran jelas. Aduh, panas banget sore ini, tak. Untung kita langsung dapat buku paket tebal ini dalam toko yang dingin. Kalau enggak, aku bisa pingsan di tempat nih. Iya benar, terima kasih ya udah mau antar aku pakai motor kamu. Buku ini penting buat referensi proposal panitia kemarin. Santai aja, tak. Kayak sama siapa aja kamu ini. Tapi ngomong-ngomong, si Riko tadi perhatian banget ya sama kamu. Dia sampai aja kamu lihat dekorasi di ruko seberang sana segala. Ah, kamu bisa aja buat gosip. Riko itu kan cuma bersikap profesional sebagai ketua OSIS yang mau membimbing calon ketua panitia barunya. Halo guys, kenalin aku Koko Meong. Mau nawarin keripik kaca dan basreng yang pedasnya nampol banget nih. Kalau mau beli caranya gampang loh, tinggal tap-tap layarnya aja ya. Intinya beli keripik dan basreng ini karena cemilannya enak dan mantap. Selamat memesan dan menikmati. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Tak. Coba kamu lihat ke arah ruko yang ditutup sebelah sana itu deh. Itu bukannya ibu pemulung yang pakai topi bambu itu ya? Hah? Di mana? Jangan sembarangan nunjuk, Siska, nggak sopan tahu. Ih, itu loh yang lagi membungkuk mungut kardus bekas di depan ruko itu. Nah, sekarang dia noleh ke arah kita. Tuh kan wajahnya mirip banget sama kamu, tak. Tata, itu kamu, nak. Siska, ayo cepet nyalain motor kamu sekarang juga, buruan. Loh, kenapa buru-buru banget, tak? Itu ibunya kayak mau manggil nama kamu deh. Kamu nggak denger ya? Kuping kamu aja itu yang salah denger. Dia itu cuma orang asing, mungkin ngigo. Ayo cepet jalan, aku males banget mau pulang ke rumah nih, pengen buru-buru berak. Iya, ini aku nyalain. Pegangan yang erat ya, tak? Cepet Siska, besok pagi kita harus datang lebih awal ke kelas. Aduh, gawat ini. Buku catatan tugasku di mana ya? Jangan-jangan tertinggal di bawah bantal kasur karena aku ketiduran semalam. Biasaan banget sih kamu, Dodi. Makanya kalau malam itu belajar jangan cuma main game sampai subuh. Untung aja punya Tata udah siap, kan tinggal dikumpulin ke Pak Doni. Tunggu, kok buku administrasi dan proposal yang mau aku kumpulin ke Pak Doni malah nggak ada di tas ya? Aduh, mampus aku. Haha, syukurin. Ternyata ratu pinter kita ini bisa teledor juga. Berarti kita senasib hari ini, tak? Tata, Dodi, Cinta, kenapa berisik sekali di belakang? Ayo siapin buku tugas kalian. Bapak mau ambil nilainya sekarang. Iya Pak Doni, ini lagi kami siapin. Bentar ya Pak. Permisi Pak Guru, maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Saya mau antar buku anak saya yang ketinggalan di meja makan tadi subuh. Loh Pak, itu kan ibu-ibu pemulung yang kemarin sore kita lihat di dekat toko buku. Kok dia bisa tahu rumah kamu dan bawa buku kamu ke sini? Ibu ngapain kesini? Pakai baju dekil begini lagi, bikin malu aku aja di depan teman-teman. Udah pergi sana, jangan pernah injek sekolah ini lagi. Ibu cuma takut kamu dihukum guru, nah. Ya udah, ibu langsung pergi kerja lagi aja ya. Pak Doni, maaf ya, ibu pengemis ini salah masuk kelas tadi, makanya langsung aku suruh pergi aja biar nggak mengganggu pelajaran kita. Oh, ternyata cuma pengemis toh. Tapi kok dia bisa bawa buku kamu yang tertinggal ya, tak? Aneh banget. Udahlah, nggak usah dibahas. Yang penting bukunya udah ada di tangan aku. Oh iya, habis jam pelajaran Pak Doni selesai, kita harus buru-buru ke ruang rapat OSIS ya, karena Bu Maya udah nunggu kita di sana.
Nah, jadi itu konsep dekorasi panggung utama yang aku rancang Bu Maya. Semuanya udah dihitung matang-matang, dari rincian anggaran sampai pembagian tugas panitia inti. Keren banget kan si Tata, presentasinya lancar tanpa serempet lidah sedikit pun. Emang gak salah pilih kita. Betul, rancangan timeline acaranya juga rapi. Konsep belajar makanannya pasti bikin murid-murid betah di sekolah. Penjelasan yang sangat luar biasa, Tata. Ibu sangat terkesan dengan penelitian kamu menyusun berkas proposal fisik ini. Semua administrasinya terlihat sempurna. Terima kasih banyak Bu Maya. Aku emang sengaja lembur semalaman agar nggak ada satupun detail yang kelewat. Berdasarkan hasil rapat hari ini, Ibu tanpa ragu nunjuk kamu, Tata, sebagai ketua panitia acara besar sekolah kita. Kamu tahu kan, kalau kesuksesan acara ini adalah penentu utama untuk rekomendasi beasiswa penuh kamu nanti. Iya Bu Maya, aku tahu. Aku berjanji nggak akan mengecewakan Ibu dan seluruh pengurus OSIS yang udah mempercayai posisi ini ke aku. Wah, selamat ya ketua panitia baru kita. Jangan lupa traktir bakso di kantin besok ya. Kan selangkah lagi mau jadi anak kuliahan gratisan nih. Selamat ya Tak, kerja keras kamu menjaga gengsi sebagai siswi teladan akhirnya membuahkan hasil manis di ruangan ini. Ini baru permulaan, Riko. Aku pasti buktiin kalau aku pantas dikagumi oleh semua orang di sekolah ini. Amin. Yaudah, karena semua berkas sudah beres, lebih baik kita sekarang pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat total. Setuju, Riko. Besok pagi kita semua harus kumpul semua di ruang aula sekolah. Tes. Dodi, tolong itu di kabel di sebelah kanan dirapin sedikit. Jangan sampai tamu undangan kita kesandung. Aduh, ampun Mak Lampir. Iya nih, aku rapiin kok. Jangan teriak-teriak begitu dong. Kupingku mau copot nih. Aduh, Tata, gawat ini. Pengisi acara utama kita baru aja mengirim pesan. Mereka bilang mereka masih tertahan di jalan dan bingung karena belum menerima data peta lokasi resmi yang digital. Loh, kok belum kekirim sih? Kan semalam aku udah instruksiin ke tim sekretariat untuk kirim semuanya lewat sistem cloud sekolah. Toto, gawat darurat. Pak Andi, pihak sponsor utama kita, datang dan sekarang duduk di barisan depan. Beliau meminta dokumen proposal fisik dan data perizinan penting yang harus ditandatangani sekarang juga. Tenang Riko, jangan panik gitu. Semua dokumen aman di dalam laptop aku dan juga ada salinan fisiknya di map ini. Bentar ya, aku buka dulu. Selamat pagi panitia, bagaimana ini? Saya butuh dokumen perizinannya segera untuk mencairkan sisa dana kerjasama kita. Kalau nggak ada, saya terpaksa menarik diri. Loh, kok folder acaranya kosong? Bener-bener nggak ada isinya. Tunggu, sistem cloud sekolah juga munculin tulisan error. Aduh, semua data digitalnya hilang karena kesalahan sistem administrasi. Hah? Kosong melompong begitu, Tak? Coba periksa di tempat sampah laptop kamu. Siapa tahu nggak sengaja terhapus. Nggak ada Siska, semuanya hilang total. Salinan fisik yang kemarin juga berubah jadi tumpukan kertas kosong. Mampus aku. Waduh, kalau administrasinya berantakan begini, saya nggak bisa melanjutkan kerjasama. Maaf ya, acara ini nggak bisa saya sponsori lagi. Saya permisi dulu. Ya ampun, Tata, Pak Andi benar-benar pergi dan pengisi acara juga batalin kehadiran mereka karena kacau begini. Acaranya bubar total sebelum dimulai. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Riko. Aku harus menghadap kepala sekolah sekarang untuk mempertanggungjawabkan semua kekacauan ini. Tata, Bapak benar-benar gak menyangka acara besar yang dipercayai ke kamu bisa berakhir seberantakan itu. Pihak sponsor sampai komplain keras ke sekolah karena kelainan administrasi ini. Maafin aku, Pak. Aku bener-bener nggak tahu kalau sistem data di laptop aku beneran error dan salinan dokumen fisiknya ketuker. Aku udah berusaha semaksimal mungkin, Pak. Ibu tahu kamu udah bekerja keras berbulan-bulan, Tata. Tapi kriteria utama untuk mendapatkan rekomendasi beasiswa penuh itu adalah tanggung jawab penuh atas hasil akhir acara. Kehilangan data penting itu kesalahan yang sangat fatal. Tolong kasih aku kesempatan kedua, Bu Maya. Pak Kepala Sekolah, aku bersedia memperbaiki semuanya dari awal. Tolong jangan dibatalin rekomendasi beasiswa impian aku, Pak. Maksud aku sangat butuh beasiswa itu.
Nasi sudah menjadi bubur, Tata. Keputusan pihak sekolah dan dewan guru udah bulat. Bapak terpaksa menandatangani surat pembatalan rekomendasi beasiswa kamu tahun ini. Ini menjadi pelajaran berharga untuk kamu, Tata. Jangan sampai kesombongan atau rasa terlalu percaya diri membuat kamu meremehkan hal-hal kecil dalam urusan administrasi. Beasiswaku hilang gitu aja. Kenapa nasib buruk ini bertubi-tubi datang kepada aku ya Tuhan? Apa salah aku sampai semua rencana besarku hancur begini? Penyesalan selalu datang di akhir, Tata. Sekarang lebih baik kamu keluar dari ruangan Bapak. Pergi ke taman belakang sekolah, Tata. Di sana sepi, kamu bisa jernihin pikiran kamu bersama teman-teman kamu. Tata, minum dulu ini biar kamu agak tenang. Aku sedih dengar kabar tentang pembatalan beasiswa kamu dari ruang kepala sekolah. Iya, Tak. Jangan ditekuk terus dong mukanya. Nanti cantiknya hilang loh. Aku tahu kamu lagi pusing, tapi lihat nih. Aku dan Siska bawa sesuatu yang bisa jadi penyelamat hidup kamu. Terima kasih ya, tapi aku nggak haus. Penyelamat apa lagi, Dodi? Beasiswa impian aku udah melayang, reputasi aku juga udah hancur total. Aku rasa nggak ada harapan lagi buat aku. Ada dong, ini lihat. Ada pengumuman lomba karya ilmiah nasional tingkat SMA. Hadiah utamanya itu beasiswa penuh dari kementerian sampai lulus kuliah loh. Lomba karya ilmiah nasional, batas akhir pengirimannya lewat sore hari ini jam 3 sore pas. Wah, ini kan sisa 1 jam lagi. Untung draft penelitian aku yang lama udah hampir selesai di laptop. Nah, makanya ayo cepet diselesain sekarang. Kamu pasti bisa, Tata. Gawat, ini kuota internet sekolah mendadak habis pas jam 3 sore. Sinyalku juga langsung hilang total, Tak. Aduh, bagaimana ini? Siska, kota kamu nggak ada. Tolong tethering cepet. Ini udah jam 3 lewat 1 detik. Karya ilmiahku didiskualifikasi nih. Aduh, ya ampun, telat 1 detik aja langsung hangus. Tega banget sistemnya. Kenapa setiap kebersihan yang udah di depan mata aku selalu lepas gitu aja sih? Wah, rame banget ya lapangan basket hari ini. Kira-kira siapa warga dermawan yang mau diberi penghargaan sama kepala sekolah? Penasaran aku. Diam sedikit bisa gak sih, Dodi? Kursimu itu berdecit berisik sekali tahu. Lihat tuh si Tata, mukanya masih mendung begitu dari kemarin. Jangan diganggu dulu. C12, selamat pagi anak-anak dan para guru sekalian. Hari ini sekolah kita dengan bangga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seorang wanita luar biasa, seorang warga sekitar yang berhati emas. Nah, ini dia nih, ayo kita dengerin bersama-sama. Beliau adalah seorang ibu yang sehari-harinya bekerja sebagai pemulung barang bekas. Namun balik kesederhanaannya, beliau diam-diam menyisihkan hasil penjualannya selama bertahun-tahun demi membelikan buku seragam dan alat sekolah untuk anak-anak kurang mampu di sekolah kita. Mari kita panggil Ibu Ratna. Hah? Ibu Ratna? Pemulung? Enggak mungkin. Itu pasti salah sebut nama kan? Ya ampun, Tata, itu kan ibu pemulung yang kemarin kita bicarain. Ternyata namanya Bu Ratna. Dan dia pahlawan pendidikan sekolah kita itu. Luar biasa sekali. Ibu itu hebat banget. Ayo semuanya berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Ratna. Hidup Bu Ratna. Keren banget, sumpah. Aku sampai merinding dengan pengorbanan beliau. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Ibu, ternyata orang yang selama ini aku sembunyikan dan aku hinakan adalah orang yang paling dihormati di sini. Aku benar-benar anak durhaka. Tata, kamu kenapa nangis segitu? Ayo, sehabis acara ini kita langsung pulang ke rumahmu aja yuk. Sepertinya kamu butuh istirahat deh. Ayah, Tata minta maaf. Tata udah jadi anak yang jahat banget sama ibu. Tata malu ngakuin ibu karena gengsi buta di depan teman-teman sekolah. Assalamualaikum, Tata. Loh, Nak, kamu kenapa nangis sesegukan di lantai begitu? Ibu, tolong
maafin aku, Bu. Aku bener-bener anak yang nggak tahu diri dan durhaka sama ibu. Bunda Ana, berdiri yuk. Kenapa kamu bicara seperti itu? Ibu nggak pernah menganggap kamu anak durhaka kok. Aku udah jahat sama ibu, padahal ibu berjuang setengah mati, ngulung barang bekas demi menyekolahkan aku. Ibu tahu kok Tata, ibu paham kamu cuma takut dijauhi teman-teman kamu karena pekerjaan ibu yang kotor dan dekil ini. Enggak, Bu, pekerjaan ibu itu mulia. Asap dari kesombongan aku udah instan, Bu. Acara panitia aku gagal total, beasiswa aku dibatalin, dan lomba ilmiah aku didiskualifikasi karena aku menolak mengakui ibu. Semua itu udah berlalu, Nak. Anggap aja itu teguran sayang dari Tuhan supaya kamu jadi anak yang lebih kuat. Ibu baik, terima kasih banyak ya, Bu. Mulai besok aku berjanji nggak akan pernah malu lagi. Iya, Nak. Terima kasih. Aduh, ikut kardus ini ternyata butuh tenaga ekstra ya, Bu. Sampai keringetan begini aku, tapi seru sih. Bisa sekalian olahraga gratis siang-siang. Permisi, wah ini pemandangan paling langka abad ini. Dodi, jangan ngelirik gitu lah. Halo Tata. Halo Bu Ratna, kebetulan kami sedang lewat daerah sini. Jadi, sekalian mampir mau mengantarkan camilan sore. Siska, Dodi, masuk aja. Ayo duduk sini di bangku teras aku. Maaf ya, teras rumah aku agak berantakan, penuh kardus. Kenalin nih, ibuku yang hebat, Ibu Ratna. Ibu, ini teman-teman sekelas aku, namanya Siska sama Dodi. Oh ini Siska dan Dodi yang sering kamu ceritain itu ya? Sebentar ya, ibu cuci tangan dulu di dalam mau buatin ibu sirup segar. Nggak usah repot-repot Bu, kami cuma sebentar kok. Oh iya, kamu jangan sampai terlambat datangnya besok. Iya, aku nggak akan terlambat Siska. Besok pagi aku mau berangkat sekolah sama ibu aku yang tercinta ini. Nah, udah sampai Bu. Wah, kayuhan sepeda ibu hari ini kenceng banget ya. Sampai rambutku sedikit acak-acakan karena angin jalanan tadi. Kan biar kamu nggak terlambat dari kelulusan ini. Nah, lagian sepeda baru ini kayuhannya memang enteng sekali. Pas banget buat ibu pakai kerja juga nanti. Halo, selamat pagi Bu Ratna, selamat pagi Tata. Wah kompak banget nih datangnya pakai sepeda baru. Selamat ya atas kelulusan kamu hari ini, Tak. Makasih ya Riko. Iya nih, hari ini aku sengaja minta diantar ibu pakai sepeda. Rasanya bangga banget dan senang banget bisa berangkat bersama orang yang paling hebat di hidup aku. Mantap, Tata. Perubahan kamu ini bikin kami semua bikin kagum tahu. Oh iya, ini mah kelulusan kamu udah siap diambil di dalam ruang aula bersama teman-teman yang lain. Benar kata Riko. Ayo Tata, silakan masuk ke dalam aula sekarang. Acara seremoninya udah mau dimulai. Iya Bu Maya. Ibu, ayo kita masuk ke dalam aula bersama-sama. Aku mau menggandeng tangan ibu dengan bangga di depan semua orang.